Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Secangkir teh herbal dari suamiku mengawali mimpi buruk ini. Seminggu setelah melahirkan, bayangan hitam besar selalu menghantuiku setiap malam. Suamiku bilang aku hanya berhalusinasi. Hingga malam Jumat itu, seorang nenek mengetuk pintu membawa peringatan mengerikan. Aku harus segera menyelamatkan anakku. Gebrakan keras di atas meja kaca ruang tamu membuat bahuku sedikit tersentak. Namun aku segera menahan napas agar bayi mungil dalam dekapanku tidak terbangun. Malam Jumat ini diiringi rintik hujan yang tak kunjung reda di luar jendela. Udara dingin menyusup masuk melalui celah ventilasi, tetapi suhu di dalam ruangan ini terasa jauh lebih beku karena tatapan tajam dua orang yang berdiri menjulang di hadapanku. Suamiku, Andi, berdiri dengan napas memburu. Urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah menahan amarah yang menurutku terlalu dibuat-buat. Pria yang selama ini selalu bertutur kata lembut dan bersikap seolah dia adalah malaikat pelindungku itu, kini menatapku seolah aku adalah kotoran yang menjijikkan. Di sampingnya berdiri ibu mertuaku, Ratna. Wanita parubaya itu melipat tangan di dada dengan senyum miring yang sama sekali tidak berusaha disembunyikan. Andi baru saja melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja. Beberapa lembar kertas putih berhamburan hingga menyentuh ujung kakiku. Aku melirik sekilas ke arah kertas-kertas itu. Ada logo rumah sakit jiwa ternama di ibu kota, dan sebuah dokumen dengan kop surat notaris yang memuat tulisan tebal, surat kuasa penyerahan aset dan hak asuh anak. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Lita, bentak Andi. Suaranya bergema di ruang tamu kami yang luas, memantul di dinding-dinding berhias lukisan mahal yang semuanya kubeli dengan uangku sendiri. Aku tidak menjawab. Tanganku perlahan menepuk-nepuk punggung anakku, memastikannya tetap tertidur lelap di dadaku. Keheninganku tampaknya membuat Andi semakin kehilangan kesabaran. Dia melangkah maju, menunjuk tepat ke depan wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Kamu sudah gila, Lita. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Serunya, kali ini dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, seolah dia ingin tetangga di sebelah rumah kami bisa mendengar penderitaannya memiliki istri sepertiku. Setiap malam kamu berteriak ketakutan. Kamu bilang ada bayangan hitam besar. Kamu bilang ada yang mengawasimu. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain kita. Kamu berhalusinasi parah. Kondisi mentalmu membahayakan anak kita. Kalau kamu tidak mau tanda tangan malam ini juga, aku bersumpah akan menyeretmu ke rumah sakit jiwa dengan paksa. Ibu mertuaku, Ratna, melangkah maju. Dia duduk di sofa seberangku, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan raut wajah yang berpura-pura prihatin, namun matanya memancarkan keserakahan yang menyala-nyala. Lita, dengarkan kata suamimu, ucap Ratna dengan suara yang dibuat selembut mungkin, sebuah kontras yang memuakkan dengan tindakan mereka. Ibu sangat sedih melihat kondisimu seperti ini. Kamu baru saja melahirkan. Wajar kalau kamu mengalami depresi pasca melahirkan. Sindrom baby blues atau apalah itu namanya. Tapi halusinasi kamu sudah di luar kendali. Semalam kamu hampir menjatuhkan vas bunga karena ketakutan melihat bayangan. Kan? Bayangkan kalau yang kamu jatuhkan itu cucu ibu. Ratna menghela napas panjang yang sangat dramatis. Dia menunjuk ke arah dokumen di atas meja. Andi melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu butuh perawatan intensif, Lita. Serahkan saja urusan harta dan anak ini kepada Andi. Dia ayah yang baik. Dia tahu bagaimana mengelola aset-asetmu selama kamu dirawat. Bisnis produk digital miliknya juga sedang butuh suntikan dana segar untuk ekspansi server. Kan? Sekalian saja hartamu dikelola suami sendiri. Setelah kamu sembuh, kamu bisa pulang dan melihat anakmu lagi. Tanda tangani saja. Nak. Jangan keras kepala. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang hampir saja terbentuk di bibirku. Betapa lucunya mereka. Mereka mengira aku adalah seekor burung kecil yang patah sayapnya, yang bisa ditekan dan ditakut-takuti dengan ancaman rumah sakit jiwa. Mereka mengira skenario bodoh ini berjalan sempurna. Andi dan Ratna tidak pernah tahu satu hal.
Mereka tidak tahu bahwa ramuan teh herbal busuk yang Andi seduhkan setiap malam itu sudah kubuang ke pot tanaman sejak beberapa hari yang lalu. Mereka tidak tahu bahwa pikiranku saat ini sangat jernih, sejernih embun pagi. Aku sama sekali tidak gila. Aku tidak lagi berhalusinasi. Aku mengangkat wajahku, menatap langsung ke mata Andi. Aku tidak menangis, tidak menjerit, dan sama sekali tidak memohon ampun seperti yang pasti dia harapkan. Aku menatapnya dengan tatapan datar yang dingin. "Kamu bilang aku gila, Mas?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang. Ketenanganku tampaknya sedikit membuatnya terkejut, karena dia sempat terdiam selama sepersekian detik sebelum kembali memasang wajah garangnya. "Faktanya memang begitu," balas Andi cepat. "Kamu tidak bisa membedakan mana realita dan mana hayalan. Kamu sudah tidak layak merawat anak ini, apalagi mengurus hartamu sendiri. Dan menurutmu, kamu layak." Aku menaikkan sebelah alis. Seorang pria yang terus-menerus memintaku meminum teh herbal setiap malam. Wajah Andi sedikit memucat mendengar kata teh herbal, namun dia dengan cepat menyembunyikannya di balik bentakan. "Teh itu untuk memulihkan rahimmu. Aku suami yang peduli, tapi kamu malah menuduhku yang tidak-tidak. Sudah cukup omong kosong ini. Tanda tangan sekarang." Ratna menyodorkan sebuah pena mahal ke arahku. Pena itu adalah hadiah ulang tahun dariku untuk Andi tahun lalu. Ironis sekali. Dalam hati, aku tertawa keras. Andi benar-benar menganggapku bodoh. Dia berbicara seolah-olah dia adalah pengusaha produk digital yang sukses, padahal aku sudah tahu rahasia terbesarnya. Bisnis produk digital yang selalu dia banggakan, yang sering dia jadikan alasan untuk pulang larut malam dengan dalih memeriksa server atau bertemu klien, sebenarnya sudah hancur lebur sejak setahun yang lalu. Perusahaannya bangkrut, terlilit utang miliaran rupiah. Dia menikahiku bukan karena cinta. Dia menikahiku karena tahu keluargaku meninggalkan harta warisan yang cukup untuk melunasi semua utang-utangnya. Dan sekarang, dia mencoba merampasnya dengan cara membuatku seolah kehilangan kewarasan. "Bagaimana kalau aku tidak mau tanda tangan, Ibu?" tanyaku, kali ini menatap Ratna lekat-lekat. Ratna mendengus kasar. Topeng ibu mertua yang baik hati itu akhirnya retak. "Jangan menjadi wanita tidak tahu diri, Lita. Kamu ini sudah tidak waras. Kalau kamu tidak mau tanda tangan secara baik-baik, anakku akan memanggil ambulans dari rumah sakit jiwa malam ini juga. Para perawat itu akan mengikatmu dan membawamu pergi. Kamu tidak akan pernah melihat anakmu ini lagi seumur hidupmu." Ancaman itu begitu kejam, begitu telanjang. Jika ini adalah aku beberapa hari yang lalu, aku yang masih di bawah pengaruh racun dalam teh itu, aku pasti sudah menangis histeris, berlutut memohon di kaki mereka agar tidak dipisahkan dari bayiku. Aku pasti akan menandatangani kertas apapun demi bisa tetap memeluk anakku. Tapi hari ini berbeda. Aku menguatkan pelukanku pada bayi kecilku. Aku merasakan denyut jantungnya yang tenang. Aku tidak akan membiarkan kedua lintah ini menyentuh sehelai rambut pun dari anakku, apalagi merampas apa yang menjadi haknya. "Silakan," ucapku singkat dan jelas. Andi dan Ratna terbelalak. Mereka saling berpandangan, bingung dengan reaksiku yang sama sekali tidak sesuai dengan naskah yang sudah mereka susun. "Apa maksudmu silakan?" geram Andi, melangkah lebih dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang murahan. "Silakan panggil ambulansnya," jawabku pelan. Mataku menatap tajam menembus bola matanya. "Panggil mereka sekarang. Mas, panggil para dokter itu kemari. Biar mereka memeriksa darahku malam ini juga. Biar mereka memeriksa apakah aku memang gila secara alami, atau ada zat halusinogen keras yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuhku setiap malam." Ruang tamu itu tiba-tiba menjadi hening seketika. Hanya suara hujan di luar yang terdengar bergemuruh. Aku bisa melihat jakun Andi naik turun menelan ludah, sementara wajah Ratna berubah sepucat kertas. Mereka mengira permainannya baru saja dimulai dan aku akan kalah di langkah pertama. Mereka salah besar. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan menentukan aturan mainnya. Memori tentang hari-hari pertama setelah kepulanganku dari rumah sakit terasa seperti kaset usang yang diputar dengan kecepatan yang salah. Segalanya terasa kabur, menyakitkan, dan membingungkan. Jika aku memejamkan mata sekarang,
Aku masih bisa merasakan ngilu di sekujur tubuhku, sisa-sisa perjuangan melahirkan manusia baru ke dunia. Saat itu, aku begitu rapuh. Dan di saat aku berada di titik terlemahku itulah, pengkhianatan ini dimulai dengan sangat manis. Sehari setelah aku melahirkan, setelah kami resmi membawa bayi kami pulang ke rumah, Andi datang ke kamar dengan senyum yang begitu hangat. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Di tangannya terdapat nampan kayu kecil berisi secangkir teh panas yang mengepulkan asap. Aroma menyengat yang asing langsung menyerbak memenuhi udara kamar kami. Baunya seperti campuran akar-akaran yang dikeringkan, dedaunan layu, dan sesuatu yang sedikit tengik, namun tertutupi oleh wangi madu yang kuat. "Minum ini, sayang," ucap Andi saat itu, duduk di tepi ranjang dan membantuku bersandar pada tumpukan bantal. Suaranya selembut beludru. Tangannya dengan hati-hati merapikan anak rambut yang menempel di dahi basahku. "Apa ini, Mas? Baunya aneh," tanyaku ragu, menatap cairan berwarna coklat pekat kehitaman di dalam cangkir keramik itu. "Ini teh herbal, resep rahasia turun-temurun dari keluarga ibu," jawabnya meyakinkan. Matanya menatapku penuh cinta, tatapan manipulatif yang baru kusadari kepalsuannya belakangan ini. "Ibu repot-repot meraciknya khusus untukmu. Ini sangat bagus untuk memulihkan rahimmu setelah melahirkan, melancarkan aliran darah, dan membuat tidurmu jauh lebih nyenyak. Kamu sangat kelelahan, Lita. Kamu butuh istirahat yang berkualitas agar ASI-MU lancar." Karena aku mempercayainya, karena dia adalah suamiku, ayah dari anakku, aku meminumnya tanpa banyak tanya. Rasanya pahit, getir, dan meninggalkan jejak rasa logam di ujung lidah. Namun, Andi selalu berdiri di sana, memastikan aku meminumnya sampai tetes terakhir, menyeka sudut bibirku dengan tisu seolah dia adalah suami paling berbakti di dunia. Malam pertama setelah meminum teh itu, aku tidur seperti orang mati. Aku tidak mendengar suara tangisan bayiku sama sekali. Paginya, aku terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat, seperti ada batu besar yang menekan tengkorakku. Ketika aku mengeluh, Andi hanya tersenyum dan berkata itu adalah efek pemulihan. Tubuhku sedang dipaksa beristirahat. Namun, segalanya berubah drastis seminggu kemudian. Teh itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Malam-malamku berubah menjadi neraka. Setiap kali jam dinding menunjukkan lewat dari tengah malam, mataku akan tiba-tiba terbuka. Tubuhku terasa lumpuh, tidak bisa digerakkan, seolah tertindih sesuatu yang tak kasat mata. Napasku sesak, dan di saat itulah, halusinasi itu datang. Awalnya hanya sekelebat bayangan di sudut ruangan. Namun malam demi malam, bayangan itu semakin jelas. Sesosok tinggi besar, hitam legam, dengan jubah yang berkibar-kibar tanpa angin. Sosok itu akan berdiri di ambang pintu kamar, dia mengawasi. Malam berikutnya, dia berdiri di samping lemari. Malam berikutnya lagi, dia sudah berada di kaki ranjang. Aku akan berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya, meronta hingga jatuh dari tempat tidur. Bayiku akan terbangun dan ikut menangis keras. Andi akan menyalakan lampu dengan tergesa-gesa, memelukku yang gemetar hebat, dan bertanya ada apa. "Ada bayangan, Mas. Ada orang di sana. Dia besar sekali, hitam," jeritku saat itu, menunjuk ke arah sudut kamar yang kini kosong di bawah cahaya lampu. Andi akan melihat ke arah yang kutunjuk, lalu menatapku dengan raut wajah campuran antara iba dan frustrasi. "Lita, sayang, lihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Pintunya terkunci dari dalam. Jendelanya juga rapat." "Tidak, Mas, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia di sana." Aku terus menangis, mencengkeram lengan bajunya sampai kuku-kukuku memutih. Disinilah kebohongan intinya bekerja dengan sempurna. Alih-alih menenangkanku atau mencari tahu penyebabnya, Andi mulai menanamkan keraguan di kepalaku sendiri. Dia memegang kedua bahuku, menatap langsung ke mataku dengan ekspresi serius yang membuat nyaliku menciut. "Lita, kamu harus tenang. Kamu hanya berhalusinasi. Kamu tahu kan, dokter bilang wanita yang baru melahirkan sangat rentan terkena depresi? Kondisi mentalmu sedang tidak stabil," ucapnya pelan, setiap kata ditekankan seolah itu adalah fakta medis yang tak terbantahkan. Ketika aku terus menyangkal, Andi akan menghela napas panjang. "Kamu kelelahan mengurus bayi.
Pikiranmu jadi kacau? Besok aku akan minta ibu membuatkan teh herbalnya sedikit lebih kental supaya kamu bisa tidur lebih nyenyak dan tidak bermimpi buruk lagi. Begitulah siklus setan itu berjalan. Semakin sering aku melihat bayangan itu, semakin banyak teh yang dia paksa untuk kuminum. Semakin banyak teh yang masuk ke tubuhku, semakin parah halusinasiku, hingga aku sering meracau tidak jelas di siang hari. Parahnya lagi, aku pernah memergoki Andi diam-diam merekamku dengan ponselnya saat aku sedang menangis histeris ketakutan di sudut kamar. Saat kutanya untuk apa, dia berdalih itu untuk ditunjukkan kepada dokter agar dokter tahu persis gejalaku. Kenyataannya, dia sedang mengumpulkan bukti bahwa aku gila. Dia menghancurkan mentalku secara sistematis, pelan tapi pasti. Dia membuatku merasa bahwa akulah yang bermasalah, bahwa aku adalah ancaman bagi diriku sendiri dan anakku. Di balik semua topeng kepedulian itu, tersimpan kebusukan yang tak pernah kubayangkan. Selama masa kehamilanku, Andi selalu tampil sebagai sosok suami yang mapan. Dia selalu membanggakan bisnis produk digital miliknya. Dia bercerita tentang aplikasi-aplikasi baru yang perusahaannya kembangkan, tentang klien-klien besar yang menyewa jasa servernya, dan tentang proyek bernilai miliaran. Dia sering berpakaian rapi, memakai parfum mahal, dan pergi dari pagi hingga larut malam. Aku yang saat itu sedang hamil besar dan mudah lelah, tidak pernah curiga. Aku membiarkannya mengurus bisnisnya sementara aku fokus pada kehamilanku. Aku menyerahkan kepercayaan penuh kepadanya. Namun kebohongan tidak pernah bisa dikubur selamanya. Kebusukan itu akhirnya tercium juga. Semuanya bermula dari rasa penasaranku ketika aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan keuangan rumah tangga kami. Dan puncaknya adalah peringatan dari seorang wanita tua di malam Jumat yang mengerikan itu. Peringatan yang akhirnya menyadarkanku dari tidur panjang, membawaku menelusuri jejak-jejak kebohongan suamiku, dan menemukan fakta bahwa pengusaha produk digital yang sukses itu hanyalah ilusi yang diciptakannya untuk menutupi kebangkrutan, utang yang menggunung, dan niat jahatnya untuk merampas seluruh harta warisan keluargaku. Dendam ini tidak muncul begitu saja. Dendam ini dibangun dari setiap tetes teh beracun yang dia paksa masuk ke tenggorokanku, dari setiap air mata ketakutan yang jatuh di pipiku, dan dari setiap kebohongan yang keluar dari bibirnya. Dia pikir dia bisa membuatku gila, tapi dia lupa bahwa seorang ibu yang terluka demi melindungi anaknya akan jauh lebih berbahaya daripada orang gila manapun. Titik balik dari segala penderitaanku terjadi tepat 1 minggu yang lalu, pada sebuah malam Jumat yang diguyur hujan deras. Udara malam itu terasa sangat lembab dan dingin. Suara guntur sesekali terdengar bergemuruh dari kejauhan, menyamarkan suara detak jam dinding yang biasanya terasa bising di telingaku. Sore harinya, Andi sudah mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kerja. Dia memakai jaket tebalnya dan menyemprotkan parfum dengan aroma musk yang kuat. Dia menghampiriku yang sedang menyusui bayi kami di ruang tengah, mengecup keningku sekilas dengan senyum yang tampak lelah. Aku harus ke kantor malam ini, Lita. Server utama bisnis produk digital kita mengalami gangguan parah. Kalau tidak segera ditangani, ratusan klien bisa mengamuk dan kita bisa rugi besar, ucap Andi dengan nada serius. Ibu sedang menginap di rumah kerabatnya. Kamu tidak apa-apakan di rumah sendirian sama Dede? Nanti malam jangan lupa minum teh herbalnya yang sudah aku siapkan di meja dapur. Langsung tidur. Jangan begadang. Aku hanya mengangguk pelan, terlalu lelah untuk berdebat atau bertanya lebih jauh. Pikiranku saat itu masih diliputi kabut tebal akibat efek teh yang rutin ku minum berhari-hari. Setelah Andi pergi dan suara mesin mobilnya menjauh, rumah ini terasa sangat sunyi. Kesunyian yang mencekam. Menjelang pukul 11 malam, bayiku sudah tertidur pulas di dalam boksnya. Aku baru saja hendak berjalan ke dapur untuk mengambil cangkir teh rutinku ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Ketukannya pelan, namun berirama teratur. 3 kali ketukan, jeda, lalu 3 kali ketukan lagi. Jantungku berdebar kencang. Siapa tamu yang datang nyaris tengah malam di tengah hujan lebat begini? Aku mengintip dari balik gorden jendela ruang tamu. Di teras yang remang-remang, berdiri sosok wanita tua yang memakai jas hujan plastik transparan. Wajahnya menunduk, tapi aku mengenali postur tubuhnya. Dia adalah Nenek Yuni, mantan pengasuh parubaya yang dulu merawat Andi sejak kecil.
Nenek Yuni dipecat oleh Andi sebulan sebelum aku melahirkan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Hanya karena Nenek Yuni tidak sengaja memecahkan piring kesayangan ibu mertuaku. Aku segera membuka pintu. Nenek Yuni berdiri menggigil, wajahnya keriput dan basah oleh air hujan. Matanya menatapku dengan sorot ketakutan yang amat sangat. Sebelum aku sempat mempersilakannya masuk, Nenek Yuni mencengkeram pergelangan tanganku dengan tenaganya yang tersisa. Cengkeramannya terasa dingin dan keras. "Nenek Yuni, ada apa malam-malam begini?" "Masuk dulu, Nek," ujarku panik, mencoba menarik tangannya. Namun Nenek Yuni menggeleng kuat-kuat. Dia mencondongkan wajahnya ke arahku, menatap langsung ke mataku. Napasnya terengah-engah. "Lita, dengarkan Nenek baik-baik. Nenek tidak punya banyak waktu. Andi bisa tahu kalau Nenek kemari," bisiknya dengan suara serak yang bergetar. "Cepat bawa anakmu pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin malam ini juga. Atau kalian berdua akan dijadikan tumbal keserakahan suamimu." Darahku seolah berhenti mengalir mendengarnya. "Tumbal? Apa maksud Nenek? Mas Andi sedang di kantor mengurus server." "Dia tidak di kantor," potong Nenek Yuni cepat. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya yang keriput. "Bisnisnya sudah hancur, Lita. Hancur berantakan sejak lama. Dia punya utang di mana-mana. Dia dan ibunya merencanakan hal buruk padamu untuk menguasai hartamu." Nenek tahu. Nenek tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka sebelum Nenek diusir. "Jangan minum apapun yang dia berikan padamu. Tolong, Nenek mohon, pergilah demi bayimu." Setelah mengatakan itu, Nenek Yuni melepaskan cengkeramannya dan berbalik pergi, berlari kecil menembus hujan deras menembus kegelapan malam, meninggalkanku yang berdiri mematung di ambang pintu dengan dada bergemuruh hebat. Peringatan Nenek Yuni seperti siraman air es yang tiba-tiba menyadarkanku dari mabuk panjang. Aku menutup pintu rapat-rapat, menguncinya, lalu berlari ke dapur. Aku menatap cangkir teh herbal yang sudah disiapkan Andi di atas meja. Aroma menyengatnya yang biasa kuanggap sebagai obat, kini terasa seperti bau racun yang mematikan. Tanpa berpikir dua kali, aku membuang seluruh isi teh itu ke lubang pembuangan bak cuci piring. Aku membilas cangkirnya hingga bersih, lalu meletakkannya kembali ke meja seolah-olah aku sudah meminumnya. Malam itu, aku masuk ke kamar, mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur yang temaram. Aku berbaring memeluk guling, memejamkan mata, dan berpura-pura tidur sangat pulas. Aku mengatur napasku sehalus mungkin, namun indera pendengaranku bekerja 100 kali lipat lebih tajam dari biasanya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara decit halus pintu kamar yang terbuka membuat bulu kuduku berdiri. Seseorang masuk ke dalam kamarku. Langkah kakinya sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun aku bisa merasakan hawa dingin menyusup masuk. Aku membuka mataku sedikit saja, hanya menyisakan celah sempit dari balik bulu mataku. Di sudut ruangan, dekat lemari pakaian, berdirilah sosok bayangan hitam besar yang selama ini selalu menerorku. Sosok itu memakai jubah panjang yang menjuntai hingga menyapu lantai, dengan penutup kepala yang menyembunyikan wajahnya. Dalam kondisi setengah sadar akibat teh sebelumnya, sosok ini memang terlihat seperti hantu yang mengerikan. Tapi malam ini, dengan pikiran yang sepenuhnya jernih, aku melihat hal yang sangat berbeda. Sosok itu melangkah maju, dan tanpa sengaja ujung jubahnya tersangkut di kaki kursi meja riasku. Sosok itu mengumpat pelan. Suara umpatan itu sangat pelan, tapi jelas itu adalah suara seorang wanita muda. Hantu mana yang mengumpat karena tersandung kursi? Sosok itu kemudian berjalan mendekati ranjang, membungkuk sedikit untuk melihat wajahku. Saat dia berada dalam jarak sedekat itu, bau parfum menyengat menusuk hidungku. Itu bukan bau kemenyan atau bau kuburan. Itu adalah bau parfum vanila murahan yang sangat manis. Bau yang sangat kukenali sering menempel di kemeja suamiku dengan alasan tertempel dari rekan kerja perempuannya. Sosok itu adalah manusia. Dia adalah seorang wanita. Rasa takut yang selama berminggu-minggu melumpuhkanku seketika menguap, digantikan oleh gelombang amarah yang begitu panas mendidih di dadaku. Wanita ini memakai kostum bodoh untuk menakut-nakutiku, menyamar menjadi halusinasi yang perlahan-lahan merusak kewarasanku. Dia berdiri menatapku selama beberapa menit, lalu berbalik dan keluar dari kamar,
kembali menutup pintu tanpa suara. Aku tidak langsung bangun. Aku menunggu hingga pagi tiba. Saat matahari terbit, Andi pulang. Dia tampak lelah, namun berusaha tersenyum saat melihatku sudah bangun. Dia bertanya apakah aku tidur nyenyak. Dan aku berbohong dengan mengatakan aku sangat lelap karena tehnya. Andi tampak puas dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkan ponselnya begitu saja di atas kasur. Biasanya aku tidak pernah memeriksa ponsel suamiku. Aku sangat menghargai privasi. Tapi hari ini aturannya berubah. Andi selalu menggunakan tanggal lahir ibu mertuaku sebagai PIN ponselnya, sebuah fakta yang dia banggakan sebagai tanda anak berbakti. Aku memasukkan 6 angka itu, dan layar ponselnya terbuka. Tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi pesan WhatsApp-nya. Di baris paling atas, ada kontak tanpa nama, hanya disimbolkan dengan satu emotikon hati hitam. Aku membuka ruang obrolan itu, dan duniaku yang selama ini kupercaya runtuh seketika. Ribuan pesan mesra saling berbalas. Foto-foto vulgar. Tapi yang paling membuatku mual adalah percakapan mereka semalam. Wanita itu, yang dari isi pesannya kupanggil dengan nama Kesha, mengirimkan laporan langsung kepada Andi. "Mas, istrimu yang gila itu tidurnya pulas banget. Kayaknya dosis teh racikan ibumu malam ini pas." Aku udah berdiri di sampingnya 10 menit, dia nggak bangun-bangun. Balasan Andi membuat darahku mendidih. "Bagus sayang. Terus lakukan tiap malam Jumat atau pas aku pura-pura lembur. Dokter bilang kalau dia mengeluh halusinasi lebih dari sebulan, aku bisa langsung minta surat rekomendasi untuk rawat inap di rumah sakit jiwa. Habis itu asetnya kita ambil alih, kita lunasi utang perusahaanku, dan kita bisa bebas menikah." Aku membaca setiap kalimat dengan napas tertahan. Kesha adalah selingkuhannya. Mereka bekerja sama, dibantu oleh ibu mertuaku, untuk membuatku gila secara sistematis. Namun, di tengah rasa sakit dan amarah yang luar biasa itu, mataku menangkap satu percakapan berharga yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Percakapan ini akan menjadi senjata utamaku. Kesha pernah mengirim pesan mengejek Andi. "Mas masa gitu aja takut? Nonton film horor aja lampu harus nyala semua." Andi membalas dengan panjang lebar dan nada panik. "Kamu kan tahu aku punya achlopobia, Kes. Aku fobia gelap. Aku bisa sesak napas dan serangan panik kalau lampu mati total. Apalagi kamu ngajak nonton horor. Kamu tahu sendiri aku trauma sama hal-hal mistis sejak kejadian di kampung waktu kecil. Jangan main-main soal gelap dan hantu sama aku. Sumpah aku bisa pingsan beneran." Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa sangat dingin di wajahku sendiri. Aku segera memotret semua percakapan penting itu menggunakan ponselku sendiri sebagai bukti. Setelah memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, aku meletakkan ponsel Andi kembali ke posisi semula tepat sebelum dia keluar dari kamar mandi. Dia memiliki kelemahan yang sangat fatal. Pria yang berusaha membuatku gila dengan bayangan hantu palsu ini, ternyata adalah seorang pengecut yang sangat ketakutan pada kegelapan dan hal-hal mistis. Aku menatap Andi yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dalam hatiku aku berjanji, aku akan menggunakan kelemahan terbesarnya itu untuk menghancurkan mentalnya, berkali-kali lipat lebih hancur daripada yang dia lakukan padaku. Pagi itu, setelah Andi berangkat bekerja dengan dalih ada pertemuan penting dengan investor, yang kini aku tahu hanyalah kebohongan lain untuk menemui Kesha. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Aku menatap pantulan wajahku. Kantung mataku menghitam, wajahku pucat, dan tubuhku terlihat jauh lebih kurus dari sebelum melahirkan. Selama berminggu-minggu aku membiarkan diriku menjadi korban yang pasif, membiarkan orang-orang yang kupercaya meracuni pikiran dan tubuhku. Aku mencuci wajahku dengan air dingin, membasuh semua sisa air mata dan keputusasaan yang sempat singgah. Mulai detik ini, tidak ada lagi Lita yang lemah. Tidak ada lagi istri penurut yang menelan apapun yang disodorkan suaminya. Aku menghapus sisa air di wajahku dengan handuk. Mataku kini menatap tajam ke depan. Perburuan dimulai. Langkah pertamaku adalah memastikan keselamatanku sendiri. Aku berjalan menuju balkon kamar, tempat aku membuang teh herbal semalam ke dalam pot tanaman mawar kesayanganku. Aku terkesiap. Daun-daun mawar yang kemarin sore masih hijau dan segar, pagi ini tampak layu, menguning,
dan batang-batangnya menghitam seolah terbakar dari dalam. Fakta ini membuat dadaku berdesir ngeri. Jika zat itu bisa membunuh tanaman hanya dalam waktu semalam, apa yang dilakukannya pada organ dalam tubuhku selama ini? Aku mengambil sampel tanah dan sisa daun yang menghitam itu, memasukkannya ke dalam plastik ziplock, bersama dengan sedikit sisa ampas teh dari dapur yang sengaja tidak kubuang habis. Aku butuh bukti ilmiah. Langkah kedua, aku meraih ponselku dan mencari kontak Daniel. Daniel adalah pengacara pribadiku, sekaligus sahabat lama mendiang ayahku. Dia adalah pria parubaya yang sangat cerdas, dingin, dan sangat setia pada keluargaku. Sejak aku menikah dengan Andi, aku jarang menghubunginya karena Andi selalu melarangku mencampuri urusan keuanganku sendiri. Kini aku tahu alasannya. "Halo, Lita," sapa Daniel di seberang sana. Suaranya berat dan profesional. "Tumben sekali kamu menelepon Paman pagi-pagi. Ada yang bisa dibantu?" "Paman Daniel," ucapku dengan suara datar, tanpa basa-basi. "Tolong selidiki seluruh keuangan perusahaan produk digital milik suamiku, Andi. Aku mau laporan lengkapnya siang ini juga. Utangnya, asetnya yang tersisa, dan siapa saja krediturnya." Terdengar helaan napas dari ujung telepon. "Akhirnya kamu sadar juga, Lita. Paman sudah curiga sejak awal pria itu tidak beres. Tapi ayahmu mewariskan semuanya padamu. Jadi paman tidak bisa ikut campur tanpa perintahmu. Beri paman waktu 2 jam." Kurang dari 2 jam, sebuah dokumen elektronik masuk ke emailku. Daniel menelepon kembali untuk menjelaskan rinciannya. Kenyataannya jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Perusahaan Andi sudah mati. Server mereka sudah disita bulan lalu. Utangnya mencapai 3 miliar rupiah kepada berbagai pemasok dan bank. Dia sudah diambang kebangkrutan total, Lita. Sebentar lagi rumah yang dia tempati, yang kebetulan atas namamu, pasti akan dia jadikan jaminan, jelas Daniel. "Jangan biarkan itu terjadi, Paman," balasku cepat. "Berapa banyak uang tunai pribadiku yang tersedia saat ini?" "Cukup untuk membeli perusahaannya 3 kali lipat," jawab Daniel yakin. "Bagus. Paman, aku ingin paman bergerak cepat secara diam-diam. Beli seluruh utang Andi dari para krediturnya. Borong semuanya. Alihkan hak tagihnya atas namaku melalui perusahaan cangkang atau perantara agar dia tidak curiga. Aku ingin menjadi pemegang kendali penuh atas napas hidupnya. Aku ingin, saat aku menagihnya nanti, dia tidak punya jalan keluar selain menyerahkan segalanya padaku." "Itu langkah yang sangat agresif, Lita. Kamu yakin?" "Sangat yakin, Paman. Dan satu hal lagi, aku akan mengirim paman sampel daun dan sisa teh. Tolong bawa ke laboratorium independen yang paling terpercaya. Aku butuh hasil tes racun dan zat psikotropika. Jangan sampai ada yang tahu." "Baik. Paman akan mengirim orang kepercayaan paman ke rumahmu sekarang untuk mengambil sampelnya. Berhati-hatilah, Lita." Setelah menutup telepon, aku tidak membuang waktu. Aku menyewa jasa teknisi kepercayaanku dari toko elektronik langganan keluargaku dulu. Aku memintanya datang lewat pintu belakang. Dalam waktu 3 jam, 5 buah kamera CCTV seukuran kancing kemeja telah terpasang sempurna di titik-titik buta rumah ini. 1 di ruang tamu mengarah ke sofa, 1 di dapur menyorot langsung ke tempat Andi biasa meracik teh, dan 1 di sudut kamar tidurku. Semua kamera ini terhubung langsung ke ponselku dengan penyimpanan awan yang tidak bisa diretas oleh Andi. Sore harinya, kurir Daniel mengambil sampel teh tersebut. Setelah rumah kembali sepi, aku pergi ke supermarket. Aku membeli daun teh biasa yang warna dan bentuk potongannya sangat mirip dengan racikan daun herbal milik Ratna. Aku pulang, membuang seluruh isi toples teh herbal milik ibu mertuaku ke dalam kloset, menyiramnya berkali-kali, lalu menggantinya dengan daun teh biasa yang baru kubeli. Aku mengaduk teh palsu itu dengan sendok kayu, memastikan posisinya di dalam toples terlihat sama persis seperti sebelum aku membuangnya. Jantungku berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena kepuasan yang mulai menjalar di pembuluh darahku. Jaring laba-laba sudah selesai dipintal. Aku hanya tinggal menunggu serangganya masuk. Menjelang maghrib, Andi pulang. Wajahnya terlihat berantakan, dasinya longgar, dan dia terus mengusap wajahnya dengan kasar.
Pasti dia sedang pusing memikirkan para penagih utang yang perlahan-lahan mulai beralih tangan ke Paman Daniel, meski dia belum tahu siapa pembeli utangnya. Mas Andi sudah pulang, sapaku selembut mungkin, menghampirinya di ruang tamu dan mengambil tas kerjanya. Aku memaksakan senyum tulus di bibirku. Akting adalah permainan dua arah, dan sekarang giliranku yang memegang kendali panggung. Andi menatapku sejenak, lalu tersenyum lelah. Dia mencium keningku seperti biasa. Iya, sayang. Hari ini berat sekali di kantor. Server kita sedang dalam masa transisi. Kamu sudah lebih baik? Hari ini tidak ada halusinasi aneh-aneh kan? Tidak, Mas. Berkat teh herbal dari ibu, pikiranku rasanya lebih jernih. Aku bahkan sudah bisa mengurus Dede seharian penuh tanpa merasa lelah. Jawabku lancar, tanpa jeda. Mata Andi berbinar mendengar kata, teh herbal. Dia mengelus rambutku penuh kepalsuan. Baguslah. Nanti malam aku seduhkan lagi ya. Biar kamu cepat sembuh total. Malam harinya, rutinitas itu kembali terulang. Andi dengan penuh kasih sayang membawa cangkir teh hangat ke kamar. Kamera tersembunyi di sudut kamar merekam seluruh adegan ini. Aku menerima cangkir itu, meniupnya pelan, lalu meminumnya sampai habis di depan matanya. Rasa pahit dan bau menyengatnya sudah hilang, digantikan oleh rasa teh biasa yang tawar. Namun aku memejamkan mata, berakting seolah-olah rasanya masih sama menjijikannya. Pintar istriku, puji Andi, meletakkan cangkir kosong itu ke atas nakas. Sekarang tidurlah. Aku berbaring membelakanginya, memeluk guling. Di belakangku, Andi sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Aku yakin 100% dia sedang bertukar pesan dengan Kesha atau ibunya, melaporkan bahwa rencananya malam ini berjalan mulus dan obatnya sudah terminum. Malam itu, aku tidak pura-pura tidur. Aku benar-benar tertidur pulas dengan sangat nyaman untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, tanpa ada bayangan hitam, tanpa ada rasa sesak di dada. Di kepalaku kini hanya berisi rencana-rencana tajam yang sudah tersusun rapi. Besok lusa, hasil lab akan keluar. Utang-utangnya akan segera berada di bawah namaku. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan Andi, Kesha, dan Ratna memohon ampun di bawah kakiku, dalam kegelapan total yang paling ditakuti oleh suamiku. Suasana di ruang tamu kami mendadak berubah menjadi sangat kaku dan sunyi. Pernyataanku yang menantang mereka untuk memanggil ambulans dari rumah sakit jiwa benar-benar menghancurkan skenario yang sudah mereka susun dengan sangat rapi. Aku duduk di sofa dengan punggung tegak, memeluk anakku yang tertidur pulas dalam dekapanku. Mataku tidak lepas sedetik pun dari wajah suamiku dan ibu mertuaku yang kini berdiri mematung. Hujan di luar jendela semakin deras, suaranya menghantam kaca dengan keras, seolah ikut menertawakan kebodohan dua orang di hadapanku ini. Suamiku menelan ludah, jakunnya naik turun. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Dia pasti tidak menyangka aku akan berani menantangnya sejauh ini. Selama sebulan terakhir, aku selalu menjadi istri yang penakut, selalu menangis, selalu memohon perlindungan darinya setiap kali bayangan hitam itu muncul. Dia pasti berpikir aku sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia salah besar. Kenapa diam? Tanyaku memecah keheningan. Suaraku sangat tenang, bahkan nyaris berbisik, tetapi bergema jelas di ruangan itu. Tadi kamu teriak-teriak ingin menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Panggil ambulansnya sekarang. Telepon dokternya. Biar kita periksa darahku. Biar dokter tahu apa isi teh herbal yang selalu kamu paksa aku minum setiap malam. Ibu mertuaku mundur selangkah. Tangannya yang tadi menyodorkan pena kini turun perlahan, gemetar menahan sesuatu yang kuyakin adalah ketakutan. Dia menatap suamiku dengan pandangan panik, meminta penjelasan. Namun suamiku sendiri sedang kebingungan mencari alasan. Kamu bicara apa? Teh herbal itu murni obat tradisional, sangkal suamiku, tetapi suaranya bergetar hebat. Dia tidak lagi berani menatap langsung ke mataku. Matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk melarikan diri dari situasi ini. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat dingin. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu, sebelum mereka memulai drama murahan ini dengan melemparkan surat kuasa ke atas meja,
Aku sudah menyusun panggung pertunjukanku sendiri. Sore tadi, saat suamiku pulang dari kantor dengan wajah pura-pura lelah, dan ibu mertuaku datang berkunjung dengan alasan ingin melihat cucunya, aku menyambut mereka dengan sangat hangat. Aku bahkan menawarkan diri untuk membuatkan mereka kopi hitam kesukaan mereka berdua. Tentu saja, itu bukan kopi biasa. Aku telah mencampurkan ekstrak dari sisa teh herbal beracun itu ke dalam teko kopi mereka. Aku merebus sisa teh yang berhasil kuselamatkan sebelum membuangnya, mengambil sarinya yang paling pekat, dan menuangkannya ke dalam kopi hitam yang kuseduhkan. Dosisnya sengaja kubuat jauh lebih tinggi daripada yang biasa mereka berikan padaku. Bukan hanya itu, aku juga tahu bahwa malam ini, selingkuhan suamiku sedang bersembunyi di lantai 2 rumah ini. Perempuan itu menyelinap masuk lewat pintu belakang saat aku pura-pura mandi sore tadi. Dia pasti sudah bersiap-siap dengan jubah hitamnya, menunggu aba-aba dari suamiku untuk turun dan kembali menakut-nakutiku jika aku menolak tanda tangan. Jadi, aku sengaja meletakkan secangkir kopi di meja dekat tangga dengan secari kertas bertuliskan, "Untuk tamu spesial" di atas. Aku tahu suamiku pasti akan memberikannya kepada perempuan itu secara diam-diam. Sekarang, efek racun halusinogen itu sudah mulai bekerja di dalam aliran darah mereka. Aku bisa melihat tanda-tandanya dengan sangat jelas. Suamiku mulai mengusap dahinya yang berkeringat jagung. Dia melonggarkan kerah kemejanya. Napasnya terdengar semakin berat dan memburu. Matanya mulai tidak fokus. Dia berkedip berkali-kali, menatap ke arah dinding kosong di belakangku seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. "Udara di sini, kenapa panas sekali?" gumam suamiku. Suaranya parau. Dia berjalan terhuyung menuju pengatur suhu ruangan di dinding, memencet tombolnya berkali-kali dengan kasar. "AC ini rusak ya? Panas sekali rasanya." Di seberang meja, ibu mertuaku juga mulai menunjukkan reaksi yang sama. Dia memijat pelipisnya dengan kuat. Napasnya tersengal-sengal. Matanya membelalak lebar, menatap ke arah karpet bulu di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia menarik kakinya naik ke atas sofa dengan gerakan yang sangat panik. "Ular! Ada ular di karpet!" jerit ibu mertuaku, menunjuk-nunjuk ke arah karpet kosong dengan jari gemetar. "Singkirkan ular itu. Dia mau menggigit kakiku." Aku tetap duduk diam. Tangan kananku terus mengusap punggung anakku dengan lembut, sementara tangan kiriku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan ponsel. Aku membuka aplikasi pengatur rumah pintar yang terhubung ke seluruh sistem kelistrikan dan keamanan rumah ini. Rumah mewah ini kubeli dengan uangku sendiri, dan semua sistemnya berada di bawah kendaliku. Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Serangan psikologis yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku menatap suamiku yang kini sedang bersandar di dinding, mencengkeram dadanya karena napasnya semakin sesak akibat efek racun tersebut. Aku tahu rahasia terbesarnya. Aku tahu ketakutannya yang paling fatal. Dia memiliki fobia gelap yang sangat ekstrim. Selama ini, dia tidak pernah bisa tidur tanpa lampu yang menyala terang benderang. Jika berada di tempat gelap gulita, dia akan mengalami serangan panik yang luar biasa, merasa tercekik, dan merasa ada makhluk-makhluk mistis yang akan mencekiknya. Ketakutan itu berakar dari trauma masa kecilnya yang tidak pernah sembuh. Dan malam ini, aku akan membawa trauma itu hidup kembali. Dengan satu sentuhan ringan pada layar ponselku, aku menekan tombol utama sistem kelistrikan. Klik. Dalam sekejap mata, seluruh lampu di rumah ini padam total. Gelap gulita. Tidak ada satupun sumber cahaya yang tersisa. Hujan lebat di luar membuat suasana semakin pekat karena awan mendung menutupi cahaya bulan. Rumah besar ini seketika berubah menjadi kuburan yang sunyi dan gelap. Bersamaan dengan matinya lampu, aku juga menekan tombol kunci otomatis pada semua pintu dan jendela pintar di rumah ini. Bunyi beep pelan terdengar berurutan dari arah pintu depan, pintu belakang, dan jendela-jendela. Rumah ini kini terkunci rapat dari dalam. Tidak ada yang bisa keluar. Detik pertama setelah kegelapan menyergap, terdengar suara tarikan napas yang sangat keras dari arah suamiku. Itu adalah suara orang yang sedang tercekik. "Lampu! Nyalakan lampunya!" teriak suamiku histeris. Suaranya pecah, melengking tinggi seperti anak kecil yang ketakutan. "Lita, nyalakan lampunya sekarang. Aku tidak bisa bernapas. Tolong aku."
Aku diam saja. Aku sengaja tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku duduk membatu di dalam kegelapan, membiarkan obat halusinogen di dalam tubuhnya mengambil alih akal sehatnya, digabungkan dengan fobia terbesarnya. Ibu, Lita, di mana kalian? Suamiku mulai meraba-raba dinding dengan panik. Terdengar suara barang-barang berjatuhan. Dia menabrak meja, menjatuhkan vas bunga hingga pecah berantakan di lantai. Ada yang memegang kakiku. Tolong, ada tangan dingin yang memegang kakiku. Lepaskan aku. Dia mulai menangis. Tangisannya sangat keras, menyedihkan, dan penuh keputusasaan. Dia merangkak di lantai, berteriak-teriak meminta ampun kepada entah siapa yang dilihatnya dalam halusinasinya. Kegelapan dan racun itu telah menciptakan monster-monster imajinasi yang mengerikan di dalam kepalanya. Monster yang selama ini dia gunakan untuk menakut-nakutiku, kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Di sisi lain ruangan, ibu mertuaku juga tidak kalah histeris. Dia menjerit sejadi-jadinya, memukul-mukul udara kosong. Pergi kalian. Jangan gigit aku. Anakku orang kaya. Aku bisa bayar kalian. Tolong. Badanku digerayangi belatung. Kekacauan di ruang tamu itu semakin sempurna ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari menuruni tangga dari lantai 2 dengan sangat tergesa-gesa. Itu pasti selingkuhan suamiku. Perempuan itu rupanya juga sudah termakan efek racun dari kopi yang kusediakan. Mas, tolong aku, jerit perempuan itu dari arah tangga. Terdengar bunyi debu keras. Sepertinya dia terpeleset dan jatuh terguling di anak tangga terakhir karena gelap. Namun dia tidak memedulikan rasa sakitnya. Dia merangkak ke arah suara suamiku. Ada hantu di atas. Mas, jubahku ditarik. Ada bayangan hitam besar yang mau mencekiku. Tolong aku. Mas. Pergi. Jangan sentuh aku. Iblis. Bentak suamiku saat tangan selingkuhannya tidak sengaja menyentuh lengannya dalam gelap. Suamiku menendang perempuan itu hingga terdengar rintihan kesakitan. Ini aku, Mas. Kesha. Tangis perempuan itu. Ruangannya menyempit. Dindingnya mau menghimpit kita. Buka pintunya. Mas, aku mau keluar. Mereka bertiga kini berkumpul di lantai ruang tamu. Saling berteriak, saling menyalahkan, dan menangis histeris dalam kegelapan total. Suamiku terus meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, gemetar hebat sambil meracau meminta ampun. Ibu mertuaku berguling-guling di lantai, berusaha menyingkirkan ular dan belatung imajiner yang menyelimuti tubuhnya. Sementara perempuan itu mencakar-cakar pintu utama yang sudah kukunci rapat secara digital, menjerit minta tolong keluar rumah, namun suaranya tertelan gemuruh hujan. Aku duduk di sofa, mendengarkan simfoni ketakutan mereka dengan perasaan yang sangat puas. Dadaku terasa lega. Beban berat yang menghimpitku selama berminggu-minggu kini lenyap sudah. Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Inilah rasanya memegang kendali. Inilah rasanya melihat orang-orang yang merusak mentalmu hancur berkeping-keping oleh senjata mereka sendiri. Aku membelai kepala anakku yang tetap tertidur tenang, seolah dia tahu ibunya sedang melindunginya dari monster-monster jahat. Aku membiarkan mereka tersiksa dalam kegelapan dan halusinasi itu selama hampir setengah jam. Aku ingin memastikan racun itu meresap ke seluk-beluk otak mereka, mencetak trauma yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Biarkan mereka merasakan apa yang kurasakan setiap malam. Biarkan mereka menjadi gila yang sesungguhnya. Serangan psikologis ini baru tahap pertama, dan mereka sudah hancur tak bersisa. Mereka belum tahu bahwa mimpi buruk mereka yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Setelah setengah jam membiarkan mereka menjerit dan merangkak seperti hewan buruan yang terperangkap dalam kegelapan, aku merasa pertunjukan ini sudah cukup untuk bagian pertama. Suara mereka kini mulai serak. Suamiku hanya bisa meringis dan merintih di sudut ruangan. Napasnya berbunyi aneh karena terlalu banyak menangis dan kekurangan oksigen akibat serangan paniknya. Ibu mertuaku sudah tergolek lemas di dekat kaki meja, mengigau tidak jelas. Sedangkan selingkuhan suamiku terduduk menyandar di daun pintu utama, terisak-isak sambil memeluk kepalanya sendiri. Mereka telah kehilangan seluruh harga diri dan martabat mereka. Topeng kesombongan yang mereka pakai saat melemparkan surat kuasa ke wajahku tadi,
kini sudah hancur lebur tanpa sisa. Dengan tenang, aku kembali merogoh ponselku dari saku daster. Aku menekan satu tombol di layar untuk mengembalikan aliran listrik. Klik. Lampu ruang tamu yang terang benderang langsung menyala seketika, menembakkan cahaya yang menyilaukan mata. Aku sempat menyipitkan mata sejenak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cahaya yang drastis. Reaksi mereka bertiga sungguh menyedihkan. Suamiku menjerit tertahan saat cahaya itu menyentuh matanya. Dia langsung menutupi wajahnya dengan kedua lengan, meringkuk semakin kecil seolah cahaya itu menyakiti kulitnya. Pakaiannya berantakan, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ibu mertuaku terkesiap, mengedipkan matanya berkali-kali dengan pandangan kosong, mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Sementara perempuan muda berselimut jubah hitam itu menunduk malu, menutupi wajahnya dengan ujung kain saat menyadari ruangan sudah terang. Aku meletakkan anakku dengan sangat hati-hati ke dalam kereta dorong bayi yang berada tepat di samping sofaku. Aku menyelimutinya, memastikan dia aman dan nyaman, lalu aku berdiri. Aku melangkah pelan mendekati meja kaca di tengah ruangan, tempat dokumen-dokumen busuk itu masih berserakan. Aku mengambil pengendali jarak jauh televisi dari atas meja, lalu mengarahkannya ke televisi layar datar berukuran besar yang menempel di dinding ruang tamu. Televisi itu menyala, menampilkan layar biru sejenak sebelum aku menghubungkannya dengan penyimpanan awan dari ponselku. Selamat datang kembali di dunia nyata, ucapku dengan suara yang keras, tegas, dan sangat jernih. Suaraku memecah sisa-sisa halusinasi di kepala mereka. Suamiku perlahan menurunkan lengannya. Matanya yang merah dan bengkak menatapku dengan tatapan tidak percaya. Dia tampak bingung melihatku berdiri tegak, sama sekali tidak terpengaruh oleh halusinasi seperti yang mereka alami. Kamu tidak minum kopinya?" gumam suamiku dengan suara serak. Kesadarannya mulai kembali, meski tubuhnya masih gemetar hebat. "Aku lebih suka teh herbal. Ingat?" jawabku sinis. "Sayangnya, teh beracun kalian sudah kuganti dengan teh melati biasa sejak berhari-hari yang lalu. Dan sisa racun kalian, kuberikan kembali sebagai hadiah di dalam kopi hitam kesukaan kalian malam ini." Mata suamiku membelalak lebar. Ibu mertuaku yang mendengar ucapanku langsung memegangi lehernya, seolah mencoba memuntahkan kembali kopi yang sudah masuk ke perutnya berjam-jam yang lalu. Namun semuanya sudah terlambat. "Sekarang, buka mata kalian lebar-lebar dan tonton acara utamanya," perintahku sambil menekan tombol putar di layar ponselku. Televisi besar di dinding mulai memutar rekaman dari kamera CCTV tersembunyi yang kupasang siang tadi. Gambar pertama yang muncul adalah rekaman di ruang tamu, beberapa hari yang lalu. Terlihat jelas suamiku sedang berdiri di sana, berbicara di telepon. Suaranya terdengar jernih dari pengeras suara televisi. "Iya, Kes. Dosisnya aku tambah malam ini." Dia mulai curiga. Jadi kita harus cepat buat dia terlihat gila permanen. Besok ibuku akan bawa surat kuasa penyerahan asetnya. Begitu dia tanda tangan, kita langsung hubungi rumah sakit jiwa. Setelah uangnya cair, aku janji kita akan nikah di Bali. Rekaman berganti ke sudut dapur. Menampilkan suamiku yang sedang meneteskan cairan kental berwarna gelap dari sebuah botol kecil ke dalam cangkir tehku, lalu mengaduknya sambil tersenyum licik. Rekaman ketiga adalah yang paling menghancurkan. Menampilkan lorong di lantai 2 rumah ini pada malam Jumat minggu lalu. Terlihat selingkuhan suamiku, perempuan yang kini terduduk di lantai, sedang mengenakan jubah hitam panjang. Suamiku menghampirinya, mencium bibirnya dengan mesra, lalu berbisik, "Tunggu 10 menit lagi baru turun." Buat dia ketakutan setengah mati malam ini. Ruang tamu itu hening. Hanya suara dari televisi yang terus berulang-ulang memutar bukti pengkhianatan mereka. Suamiku mencoba berdiri, tapi lututnya terlalu lemas. Dia terjatuh kembali ke lantai. Wajah pucatnya kini dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Rahasianya terbongkar telanjang di depan matanya sendiri. Itu bisa diedit. Itu video palsu. Bantah suamiku dengan sisa-sisa tenaga, mencoba mencari pembenaran di tengah kehancurannya. Dia menunjuk ke arah perempuan di dekat pintu. "Itu semua ide dia. Perempuan gila ini yang memaksaku. Dia yang mengancamku." Mendengar dirinya dituduh, selingkuhannya tidak terima. Perempuan itu bangkit dan berlari ke arah suamiku,
memukul dada pria itu dengan sekuat tenaga. Pembohong. Kamu yang bilang istrimu gila dan berpenyakitan. Kamu yang merencanakan semuanya karena kamu butuh uang untuk bayar utangmu. Pria pengecut. Mereka mulai saling pukul dan saling caci maki. Ibu mertuaku mencoba melerai, tapi dia terdorong hingga jatuh tersungkur. Pemandangan yang sangat menjijikkan. Orang-orang yang tadinya bekerja sama untuk menghancurkanku, kini saling menggigit satu sama lain seperti anjing kelaparan. Cukup, bentakku keras. Suaraku membuat mereka langsung terdiam dan menoleh ke arahku. Aku berjalan mendekati mereka. Aku mengambil sebuah map coklat dari laci meja dan melemparkannya tepat ke wajah suamiku. Map itu jatuh berserakan, mengeluarkan selembar kertas dengan kop resmi dari laboratorium forensik. Itu hasil uji laboratorium dari sisa teh herbal yang kalian buat. Ucapku tajam, menatap mata suamiku yang kini dipenuhi ketakutan. Kalian menggunakan ekstrak tanaman halusinogen dosis tinggi. Di mata hukum, ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah pasal percobaan pembunuhan berencana dan perusakan mental yang disengaja. Bukti videonya jelas, saksinya ada, hasil labnya resmi. Polisi akan sangat senang menerima bukti-bukti ini. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Dia menyeret lututnya mendekatiku, mencoba meraih kakiku, tapi aku melangkah mundur dengan jijik. Jangan, nak, jangan lapor polisi, ratap ibu mertuaku. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Tolong jangan masukkan anakku ke penjara. Kami ini keluarga terpandang. Suamimu punya bisnis besar. Kalau dia masuk penjara, reputasi perusahaannya akan hancur. Perusahaannya bernilai miliaran. Aku tertawa. Tawa yang sangat keras dan panjang, hingga air mata keluar dari sudut mataku. Kesombongan ibu mertuaku ini benar-benar tidak ada obatnya. Bahkan di saat dia sudah kalah telak, dia masih berusaha berlindung di balik kebohongan besar itu. Perusahaan besar? Reputasi miliaran? Ulangku dengan nada mengejek. Aku berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah koper kecil yang sejak tadi kusembunyikan di bawah meja. Aku membuka koper itu, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi, dan melemparkannya ke lantai tepat di depan suamiku dan ibu mertuaku. Dokumen-dokumen itu adalah hasil kerja keras pengacaraku, pamanku sendiri. Baca itu baik-baik, kataku menantang suamiku yang menatap tumpukan kertas itu dengan ragu. Baca siapa nama yang tercantum sebagai pemegang hak atas seluruh utang-utang perusahaanmu. Dengan tangan gemetar, suamiku mengambil dokumen teratas. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas tersebut. Hanya butuh beberapa detik sebelum matanya terbelalak maksimal. Napasnya seakan berhenti. Dokumen itu jatuh terlepas dari tangannya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gumam suamiku, menggelengkan kepalanya seperti orang tidak waras. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini untuk membeli semua utang perusahaanku? Dari warisan keluargaku yang ingin kalian rampok, jawabku dingin. Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Perusahaan produk digital kebanggaan kalian itu sudah mati berbulan-bulan yang lalu. Server kalian disita, klien kalian kabur, dan kalian punya utang miliaran di bank serta pemasok. Kalian pikir aku bodoh? Pengacaraku telah memborong seluruh utang kalian. Artinya, mulai detik ini, aku adalah lintah darat kalian. Aku adalah kreditur tunggal kalian. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, memastikan setiap kata yang kuucapkan menancap dalam-dalam di kepala mereka. Rumah ini milikku. Mobil yang kamu pakai milikku. Dan sekarang, seluruh utangmu adalah milikku. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Sepeser pun tidak ada. Jika besok pagi aku menagih utang itu dan kalian tidak bisa bayar, aku akan memiskinkan kalian sampai ke tulang-tulangnya. Kalian akan tidur di jalanan tanpa atap, itu pun setelah kalian keluar dari penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Keheningan total menyelimuti ruangan itu. Suamiku menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi kemejanya. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada satupun jalan keluar. Dia telah menggali kuburannya sendiri, masuk ke dalamnya, dan aku baru saja menguburnya hidup-hidup. Ibu mertuaku jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas karpet setelah mendengar penjelasanku.
Selingkuhan suamiku terus bergumam memohon ampun, mengutuki nasibnya sendiri. Serangan faktual ini jauh lebih mematikan daripada serangan psikologis tadi. Aku telah merampas segalanya dari mereka. Kewarasan mereka, harga diri mereka, uang mereka, dan masa depan mereka. Aku berdiri tegak di tengah ruangan itu, menatap orang-orang yang mencoba menghancurkanku kini hancur lebur di bawah kakiku. Keadilan akhirnya berpihak padaku, dan ini barulah permulaannya. Pengadilan sesungguhnya akan segera tiba. Suara gemuruh hujan di luar mulai mereda, menyisakan rintik-rintik air yang memukul kaca jendela ruang tamu dengan ritme yang konstan. Di dalam ruangan, keheningan yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari suamiku yang masih meringkuk di sudut ruangan, serta tarikan napas berat dari selingkuhannya. Ibu mertuaku masih tergeletak pingsan di atas karpet berbulu. Wajahnya pucat pasi seolah tidak ada lagi darah yang mengalir di tubuhnya. Tepat pada detik itu, suara bel pintu depan berbunyi nyaring. Bunyinya memecah kesunyian, membuat suamiku tersentak kaget dan mengangkat wajahnya yang berantakan. Dia menatap pintu utama dengan mata membelalak, ketakutan baru kembali menjalar di urat nadinya. Dia pasti berpikir itu adalah penagih utang yang datang untuk menyeretnya, atau mungkin halusinasi lain yang belum sepenuhnya hilang dari kepalanya. Aku berdiri dari sofa dengan sangat tenang. Aku merapikan sedikit lipatan dasterku, lalu berjalan menuju pintu utama. Tanpa ragu, aku memutar kunci ganda dan menarik gagang pintu ke dalam. Udara malam yang dingin langsung berembus masuk, membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Di teras depan rumahku yang luas, berdiri puluhan orang yang sudah bersiap menunggu. Kilatan cahaya merah dan biru dari lampu rotator dua mobil polisi yang terparkir di halaman depan memantul di dinding rumah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di lantai teras. Di barisan paling depan, berdiri pengacaraku dengan setelan jas rapinya yang tetap kering di balik payung hitam besar. Di sebelah kanannya, berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Di sebelah kirinya, berdiri ketua RT lingkungan kami, seorang pria parubaya yang menatap ke dalam rumah dengan dahi berkerut. Namun, yang paling membuat pertunjukan malam ini akan terasa sempurna adalah orang-orang yang berdiri di belakang mereka. Aku sengaja mengirimkan undangan pesan singkat sore tadi kepada seluruh keluarga besar ibu mertuaku. Kakak-kakaknya, adik-adiknya, hingga paman dan bibi dari pihak suamiku. Undangan itu berisi ajakan syukuran sederhana untuk merayakan kepulanganku dan bayiku dari rumah sakit, lengkap dengan iming-iming pembagian bingkisan mewah yang selalu menjadi kelemahan keluarga serakah ini. Mereka semua datang dengan pakaian rapi, siap untuk berpesta. Namun kini mereka berdiri mematung di teras dengan wajah bingung dan ngeri melihat kehadiran polisi. "Selamat malam, Paman." "Selamat malam, Bapak-bapak polisi," sapaku dengan suara lantang dan sopan, memastikan seluruh keluarga besar di belakang sana bisa mendengar suaraku. "Silakan masuk." Pintu rumah saya terbuka lebar untuk penegakan keadilan malam ini. Pengacaraku mengangguk hormat, lalu melangkah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh para petugas polisi dan rombongan keluarga besar yang saling berbisik panik. Ketika mereka semua melangkah melewati ambang pintu dan melihat kondisi ruang tamu, suara pekikan kaget langsung bersahutan. "Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini?" seru salah satu bibi suamiku, menutupi mulutnya dengan kedua tangan melihat kekacauan di ruang tamu. Pecahan vas bunga berserakan, dokumen berhamburan, dan bau pesing tercium dari sudut ruangan tempat suamiku meringkuk ketakutan. "Adikku, kenapa dia bisa pingsan di lantai?" teriak kakak laki-laki dari ibu mertuaku. Dia langsung berlari mendekati tubuh ibu mertuaku, mengguncang-guncang bahunya dengan panik. Guncangan kasar itu membuat ibu mertuaku tersadar. Dia membuka matanya perlahan, mengernyitkan dahi, dan saat dia melihat wajah kakak kandungnya, pertunjukan air mata buayanya langsung dimulai. Dia memeluk leher kakaknya dan menangis meraung-raung. "Tolong aku, Kak, tolong kami," ratap ibu mertuaku dengan suara serak yang sengaja dibuat semenyedihkan mungkin. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang bergetar. "Menantu gila itu mencoba membunuh kami. Dia meracuni kopi kami. Dia menyekap kami di dalam kegelapan. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Kak, tangkap dia." Suruh polisi itu menangkap wanita gila itu. Keluarga besar itu langsung menatapku dengan pandangan menghakimi.
Beberapa paman suamiku bahkan melangkah maju dengan tangan mengepal, bersiap membelanya. Selama ini, ibu mertuaku selalu menceritakan hal-hal buruk tentangku kepada keluarganya. Dia selalu melukiskan dirinya sebagai ibu mertua yang sabar menghadapi menantu yang berpenyakitan dan tidak tahu diuntung. Ini adalah momen yang sangat dia tunggu-tunggu untuk menghancurkanku di depan keluarganya sendiri. Namun aku tidak sedikit pun gentar. Aku menyilangkan tangan di dada dan tersenyum sinis. Sebelum bapak dan ibu sekalian bertindak gegabah membela pembohong besar ini, saya sarankan Anda semua melihat ke arah televisi. Potong pengacaraku dengan suara bariton yang sangat menggelegar, mengambil alih kendali ruangan. Semua mata sontak beralih ke layar televisi besar yang sedari tadi sengaja ku biarkan menyala. Pengacaraku mengeluarkan sebuah alat pengendali kecil dari sakunya dan memutar kembali rekaman kamera pengawas yang tadi kutunjukkan kepada suamiku. Kali ini, volumenya dinaikkan hingga maksimal. Suara suamiku yang sedang merencanakan kejahatannya bergema ke seluruh penjuru ruangan. Percakapan tentang menambah dosis racun, rencana memasukkanku ke rumah sakit jiwa, hingga niat untuk merampas seluruh hartaku dan menikah dengan selingkuhannya di Bali, terdengar sangat jelas, jernih, dan tidak terbantahkan. Rekaman itu kemudian berganti menampilkan ibu mertuaku yang sedang berbicara dengan selingkuhan suamiku di dapur. Di video itu, ibu mertuaku menyerahkan bungkusan teh herbal beracun itu dan berkata, "Pastikan teh ini diseduh setiap malam. Kalau wanita gila itu sudah masuk rumah sakit jiwa, kamu bisa langsung masuk rumah ini." Ibu sudah tidak tahan punya menantu penyakitan yang pelit memberikan uang bulanannya. Seketika itu juga, ruang tamu menjadi hening seperti di area pemakaman. Paman yang tadi hendak melangkah maju menyerangku, kini mundur teratur dengan wajah pucat pasi. Kakak laki-laki ibu mertuaku yang sedang memeluknya, perlahan-lahan melepaskan pelukannya dan menatap adiknya dengan tatapan penuh rasa jijik. Kau meracuni menantumu sendiri demi hartanya," bisik kakak ibu mertuaku dengan suara bergetar menahan amarah. "Kau membuat malu nama keluarga kita." "Tidak, Kak, itu fitnah. Video itu palsu. Wanita itu menggunakan sihir untuk membuat video itu." Ibu mertuaku meronta-ronta, mencoba meraih tangan kakaknya lagi. Tetapi kakaknya menepisnya dengan kasar hingga ibu mertuaku kembali tersungkur di karpet. Pengacaraku maju ke depan meja, mengangkat hasil uji laboratorium yang tadi kulemparkan. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil uji laboratorium forensik yang sah. Teh herbal yang dicekokkan setiap malam kepada klien saya mengandung zat halusinogen keras yang bisa merusak susunan saraf otak jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini adalah percobaan pembunuhan secara perlahan. Klien saya membalas mereka malam ini dengan memberikan sisa racun tersebut ke dalam kopi mereka sendiri, sebagai bentuk pembelaan diri sekaligus pembuktian bahwa racun itu nyata adanya. Salah satu petugas polisi melangkah maju, memegang borgol besi yang bergemerincing dingin di tangannya. Dia menatap suamiku yang masih meringkuk, lalu beralih ke ibu mertuaku dan perempuan yang menyamar memakai jubah hitam itu. Atas dasar bukti awal yang sangat kuat, rekaman kamera pengawas, dan hasil laboratorium ini, kami pihak kepolisian akan menahan kalian bertiga, ucap petugas polisi tersebut dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan. Kalian ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat secara psikologis, dan penipuan. Dua petugas polisi langsung menghampiri suamiku. Mereka menarik kerah ke mejanya secara paksa, memaksanya berdiri. Suamiku sama sekali tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Fobia kegelapannya dan efek sisa racun halusinogen itu telah menguras seluruh kewarasannya. Saat borgol besi itu dipasang di pergelangan tangannya, dia hanya menangis terisak-isak seperti anak kecil. "Lita, tolong aku. Jangan biarkan mereka membawaku ke sel yang gelap. Tolong aku." Gumam suamiku. Matanya menatapku dengan tatapan memelas yang sangat memuakkan. Dia bahkan tidak berani menyebut namanya sendiri. Hanya bisa memanggil namaku memohon belas kasihan. "Bawa dia pergi." Aku muak melihat wajahnya. Ucapku dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Petugas polisi yang lain memborgol selingkuhan suamiku, yang terus menangis dan menyembunyikan wajahnya dari tatapan tajam keluarga besar. Sementara itu, ibu mertuaku meronta sehebat mungkin saat dua polisi memegang lengannya. Dia menendang-nendang udara, berteriak memaki-maki semua orang di ruangan itu.
Kalian semua buta. Wanita ini iblis. Dia yang merampas semuanya. Lepaskan aku. Aku keluarga terpandang. Jerit ibu mertuaku hingga suaranya serak. Namun tidak ada satupun dari keluarganya yang bergerak menolong. Mereka justru membuang muka. Merasa sangat malu telah dibohongi selama ini. Ketua RT lingkungan kami hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kebobrokan keluarga yang selama ini selalu tampil sempurna di depan warga. Polisi menyeret mereka bertiga keluar dari rumah. Saat pintu utama terbuka, aku bisa melihat belasan tetangga sudah berkumpul di jalanan depan rumah, berpayung di bawah rintik hujan, menonton pertunjukan memalukan itu secara langsung. Sorotan lampu dari kamera ponsel para warga menyala terang, merekam detik-detik suamiku, ibu mertuaku, dan selingkuhannya didorong masuk ke dalam mobil tahanan. Ini adalah penghakiman publik yang sesungguhnya. Reputasi palsu yang selama ini diagung-agungkan oleh suamiku hancur berkeping-keping di depan mata seluruh tetangga dan keluarga besarnya. Aku melangkah ke teras, berdiri di bawah naungan atap, memeluk lenganku sendiri sambil menatap mobil polisi itu menjauh meninggalkan pekarangan rumahku. Lampu rotatornya perlahan menghilang di ujung jalan, membawa serta sumber penderitaanku selama berbulan-bulan ini. Pengacaraku berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan pelan. Pekerjaan yang sangat rapi, pujinya singkat. Besok pagi, Paman, ujarku tanpa menoleh kepadanya. Besok pagi, aku ingin Paman datang ke kantor polisi. Jangan beri mereka celah sedikit pun untuk bebas. Dan kirimkan surat tagihan utang perusahaan itu langsung ke penjara. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bernapas di dunia ini dengan uangku. Malam itu, setelah semua orang pulang dan rumah kembali sepi, aku masuk ke kamar. Aku mengangkat bayiku dari kereta dorongnya, memeluk tubuh hangatnya erat-erat. Aku berjalan menuju jendela kamar, menatap langit malam yang mulai cerah. Badai telah berlalu. Mulai besok, aku akan membersihkan rumah ini dari setiap debu kotor peninggalan mereka, dan memulai hidup baru yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang diguyur badai itu. Waktu melesat dengan cepat, menghapus sisa-sisa mimpi buruk dan menggantikannya dengan lembaran-lembaran kehidupan yang terasa seperti keajaiban. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden kamarku, menghangatkan wajahku. Aku membuka mata, meregangkan tubuh di atas kasur berukuran besar yang sangat nyaman. Tidak ada lagi bayangan hitam di sudut ruangan. Tidak ada lagi aroma teh herbal beracun yang menyengat. Kamar ini telah dirombak total. Dindingnya dicat dengan warna putih bersih yang memberikan kesan terang dan lapang. Perabotan lamanya telah kubuang semua dan kuganti dengan furnitur bergaya modern minimalis. Rumah ini kini benar-benar terasa seperti surga, bukan lagi penjara yang mengurung kewarasanku. Dari arah pintu yang setengah terbuka, terdengar suara langkah kaki kecil berlarian mendekat, disusul oleh tawa riang yang sangat jernih. Ibu sudah bangun. Anakku, yang kini sudah berusia 3 tahun lebih, melompat naik ke atas tempat tidur dan memeluk leherku dengan erat. Pipinya yang gempal terasa hangat menempel di wajahku. Aku tertawa lepas, membalas pelukannya dan menggelitik perutnya hingga dia terguling-guling kegirangan di atas kasur. Ayo bangun, Ibu. Nenek Yuni sudah buatkan nasi goreng kesukaanku. Serunya ceria sambil menarik-narik lenganku. Iya, jagoan ibu bangun sekarang, balasku dengan senyum mengembang. Di ambang pintu, berdirilah mantan pengasuh keluarga suamiku, wanita tua yang dulu mempertaruhkan nyawanya menembus hujan demi memberiku peringatan. Setelah malam penangkapan itu, aku langsung mencari keberadaannya dan memintanya tinggal bersamaku. Kini, dia menjadi kepala asisten rumah tangga di rumah ini. Dia hidup dengan sangat nyaman, mendapatkan fasilitas kamar yang mewah, gaji yang jauh lebih dari cukup, dan yang terpenting, dia mendapat perlakuan penuh rasa hormat dariku dan anakku. Wajah keriputnya kini selalu dihiasi senyum tulus yang memancarkan kedamaian. Sarapan sudah siap di meja makan. Jangan terlalu lama bermainnya, nanti nasinya dingin. Tegur wanita parubaya itu dengan nada lembut layaknya seorang nenek kepada cucunya sendiri. Aku mengangguk dan segera bersiap-siap. Kehidupanku berubah drastis dalam 3 tahun ini. Tidak hanya menemukan kedamaian batin, aku juga menemukan potensi terpendam yang selama ini selalu diremehkan oleh mantan suamiku. Setelah menjebloskan pria itu ke penjara,
Aku secara resmi mengambil alih seluruh aset perusahaannya yang hancur lebur menggunakan hak atas utang-utang yang telah kubeli. Pagi pertama aku melangkah masuk ke kantor perusahaan produk digital itu, aku memecat seluruh manajemen lama yang korup dan setia pada mantan suamiku. Aku mengubah nama perusahaannya, merekrut talenta-talenta muda yang brilian, dan menyuntikkan modal segar dari sisa warisanku. Aku belajar tentang bisnis digital dari nol, membaca buku hingga larut malam, dan berkonsultasi dengan pengacaraku tanpa henti. Usahaku tidak mengkhianati hasil. Dalam waktu 2 tahun, perusahaan yang tadinya diambang kehancuran itu kini bangkit menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Aku duduk di kursi direktur utama, memimpin rapat dengan setelan jas elegan, dihormati oleh semua karyawan dan klien bisnisku. Aku menjadi wanita mandiri yang sepenuhnya memegang kendali atas takdir dan keuanganku sendiri. Sambil menikmati kopi pagiku di meja makan, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku. Dia mengirimkan laporan bulanan rutin yang selalu kuminta mengenai nasib para tahanan itu. Membaca laporan ini selalu memberikan kepuasan tersendiri. Sebuah pengingat bahwa hukum karma tidak pernah salah alamat. Mantan suamiku divonis 15 tahun penjara atas kejahatannya. Namun, hukuman kurungan itu belumlah seberapa dibandingkan dengan hukuman mental yang dia derita setiap hari. Dalam laporan tersebut, pengacaraku menyebutkan bahwa pria itu kini ditempatkan di blok sel paling kumuh. Karena dia tidak punya uang sepeser pun untuk menyuap sipir atau ketua blok tahanan, semua asetnya telah kusita secara legal, dia dijadikan bulan-bulanan narapidana lain. Tugas hariannya adalah menjadi buruh cuci WC untuk seluruh penghuni blok tersebut. Namun, yang paling menghancurkan kewarasannya adalah malam hari. Fobia kegelapannya yang sangat ekstrim menjadi senjata yang membunuhnya pelan-pelan dari dalam. Sipir penjara seringkali mematikan lampu sel pada jam malam. Di dalam kegelapan pekat penjara itu, traumanya meledak. Dia sering berteriak histeris, menangis, dan membenturkan kepalanya ke jeruji besi karena merasa dikejar-kejar oleh sosok bayangan hitam raksasa, halusinasi yang sama persis seperti yang dulu dia ciptakan untuk menerorku. Psikiater penjara menyatakan bahwa mental pria itu telah hancur total, terjebak dalam paranoia parah tanpa ada peluang untuk sembuh. Dia gila di dalam penjara yang gelap, ketakutan setiap malam seumur hidupnya. Sementara itu, nasib ibu mertuaku tidak kalah tragisnya. Setelah persidangan, seluruh keluarga besarnya memutus hubungan dengannya. Kakak dan adiknya tidak mau lagi mengaitkan nama baik keluarga mereka dengan seorang narapidana kasus percobaan pembunuhan. Karena usianya yang sudah tua dan kesehatannya yang terus memburuk akibat stres, dia dipindahkan ke fasilitas rutan khusus lansia. Di sana, kesombongannya sama sekali tidak berlaku. Dia tidak lagi bisa membanggakan harta dan tahtanya. Dia hidup sebatang kara, menderita penyakit komplikasi, dan harus makan dari jatah makanan penjara yang keras dan hambar. Seringkali dia terdengar menangis memanggil-manggil nama keluarga besarnya yang tak akan pernah datang menjenguknya. Adapun perempuan selingkuhan itu, dia juga dijatuhi hukuman penjara karena terbukti ikut serta merencanakan penganiayaan dan menyamar sebagai bayangan hitam. Kudengar, hidupnya di penjara wanita sangat berat. Wajah cantiknya yang dulu dia banggakan untuk merebut suamiku kini kuyu dan penuh luka karena sering berkelahi dengan sesama tahanan. Hidupnya hancur sebelum sempat menikmati 1 sen pun dari uang yang dia incar. Aku meletakkan ponselku di atas meja, lalu menyesap kopi hangatku dengan perasaan lega. Karma memang memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan alam semesta. Mereka merencanakan penderitaan paling kejam untuk seorang ibu yang baru melahirkan, dan kini mereka menuai badai dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri. Aku menatap anakku yang sedang tertawa menonton film kartun di televisi. Tubuhnya sehat, matanya bersinar cerdas, dan dia tidak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun dariku. Dia tidak akan pernah tahu masa lalu kelam yang nyaris merenggut ibunya. Dia hanya akan tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi cinta, kedamaian, dan kekuatan. Aku bangkit dari kursi meja makan, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke arah taman belakang rumah. Bunga mawar yang dulu sempat layu karena kuberikan teh beracun itu kini telah tumbuh kembali. Kelopaknya mekar dengan warna merah yang sangat pekat dan indah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sama sepertiku. Aku pernah diracuni, diinjak,
dan nyaris dihancurkan kewarasanku oleh orang-orang yang paling kupercaya. Namun alih-alih layu dan mati, aku mencabut akarnya yang busuk, meminum racun itu sebagai pelajaran, dan mekar kembali menjadi wanita yang tidak bisa lagi disentuh oleh kejahatan apapun. Pertunjukan telah usai, dan aku adalah satu-satunya sutradara yang berdiri tegak menikmati tepuk tangan di akhir cerita.